Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bayu Anugrah dengan NIM 2310431024. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Noverina Alfiani. Saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul persamaan Laplace dan potensial. Baik, untuk slide berikutnya yaitu konteks dan tujuan. Jadi di sini persamaan Laplace adalah salah satu bentuk khusus dari persamaan diferensial parsial yang muncul secara luas di berbagai bidang fisika dan teknik, terutama dalam studi medan potensial. Jadi di sini persamaan ini menjadi inti dari banyak masalah dalam elektrostatis, mekanika fluida maupun perpindahan panas. Di sini persamaan Laplace ini dalam bentuk dua dimensi yang mana bentuknya seperti ini, di mana V-nya itu adalah fungsi potensial dari posisi X, Y. Selanjutnya, untuk menginterpretasi fisiknya yaitu dalam ilmu fisika khususnya dalam elektrostatis, V mewakili potensial listrik. Jadi di dalam gradien dari V menghasilkan medan listrik, yaitu rumusnya adalah E sama dengan min delta V. Karena persamaan Laplace menyatakan bahwa jumlah kedua turunan parsial kedua dari V bernilai 0, maka ini berarti tidak ada muatan di wilayah tersebut, yaitu distribusi muatan 0. Daerah seperti ini disebut ruang bebas muatan. Dengan kata lain, persamaan Laplace menggambarkan distribusi potensial di ruang di mana tidak ada sumber muatan ataupun gaya. Untuk solusi dan metode yang kita pakai, solusi dari persamaan Laplace bergantung pada kondisi batas dari domain. Karena sifatnya yang linear dan homogen, solusi hanya bisa ditentukan secara unik jika kondisi batas ditentukan dengan baik. Misalkan, potensial pada tepi daerah sudah diketahui. Untuk metode yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama itu metode pemisahan variabel yang biasa kita gunakan untuk domain teratur seperti persegi panjang maupun lingkaran. Yang kedua, metode numerik. Metode numerik itu seperti metode beta hingga atau finite difference method, sangat berguna untuk bentuk domain yang kompleks. Kemudian untuk mengenai potensial dan kontur, potensial V membentuk kontur-kontur garis di mana V-nya itu tetap. Hal ini sangat berguna untuk memvisualisasi bagaimana medan potensial yang menyebar dalam suatu daerah. Dalam konteks dua dimensi ini, kontur ini digambarkan sebagai garis-garis yang menyambungkan titik-titik dengan nilai potensial yang sama. Dengan kata lain, dalam simulasi ataupun eksperimen, seringkali data dikumpulkan sebagai nilai potensial pada titik-titik tertentu, lalu dibuatkan peta kontur dari data ini untuk mendapatkan gambar visual. Selanjutnya, untuk contoh aplikasinya ada tiga. Yang pertama tuh elektrostatis untuk menentukan distribusi potensial dan medan listrik dalam kapasitor ataupun sistem muatan lainnya. Yang kedua, itu bisa kita gunakan dalam perpindahan panas atau steady state heat condition untuk mendistribusi suhu pada padat logam. Yang ketiga, mekanika fluida. Mekanika fluida itu menentukan kecepatan potensial dalam aliran fluida yang tak termampatkan dan tak berputar. Selanjutnya, untuk melakukan simulasi dan eksperimen, dari materi yang diberikan dicontohkan bagaimana data potensial dapat diperoleh dan divisualisasikan dengan menggunakan teknik kontur. Data dari simulasi ataupun eksperimen seperti pada plat konduktif yang dikenal tegangan tertentu disusun dalam tabel, dan hasilnya dapat digunakan untuk menggambar garis-garis kontur potensial dan medan listrik. Medan listrik bisa dihitung sebagai gradien negatif dari potensial dan digambarkan sebagai vektor yang tegak lurus terhadap garis kontur V yang dapat mengarah dari potensial ke tinggi ke rendah. Untuk rumusnya yaitu E sama dengan min delta V. Untuk prinsip superposisi yang saya jelaskan, karena persamaan Laplace itu bersifat linear, jadi untuk mendapatkan solusi dari beberapa sistem potensial dapat ditambahkan satu sama lain untuk menghasilkan solusi baru.
Ini disebut superposisi, prinsip superposisi yang sangat penting dalam memahami kombinasi berbagai sumber potensial. Selanjutnya, untuk mengenai sifat matematisnya itu ada 3. Yang pertama, tidak memiliki maksimum ataupun minimum lokal di dalam domain kecuali konstan, atau bisa disebut sebagai prinsip maksimum. Yang kedua, solusinya bersifat harmonik, artinya memiliki perilaku yang sangat teratur. Yang ketiga, kontinuitas dan kehalusan fungsi solusi sangat bergantung pada kondisi batas. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah persamaan Laplace merupakan alat yang sangat penting dalam menganalisis fenomena fisik yang melibatkan medan potensial dalam ruang bebas muatan. Jadi untuk dalam memvisualisasikan distribusi potensial serta hubungannya dengan medan seperti medan listrik dapat membantu memahami konsep penting dalam fisika dan rekayasa. Solusi persamaan ini tergantung pada kondisi batas dan bentuk geometri domain dan seringkali digunakan dalam pendekatan numerik untuk masalah yang kompleks. Jadi, visualisasi kontur dan arah medan sangat membantu dalam menginterpretasi perilaku sistem secara fisik. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan maupun kekilafan yang saya lakukan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.